Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk pesawat sederhananya kita sudah selesai ya. Kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian. Oke, untuk materi yang kita bahas pada hari ini tentang struktur dan fungsi pada akar dan tumbuhan. Untuk bagian konsepnya bisa dilihat ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran daring diharapkan siswa mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi tumbuhan pada akar dan batang saja dan mampu menyajikan hasil karya tulis yang dikerjakan. Oke, seperti biasa kita melakukan pendahuluan. Ya, di sini bisa dilihat ada tumbuhan padi ya. Nah, tumbuhan padi, bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Nah, bagaimana untuk berlangsungnya padi menghasilkan beras itu? Oke, pertama pengertian dan macam-macam akar. Akar adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Nah, tumbuhnya akar itu ke bawah untuk menuju ke air ya. Untuk spesifik dari akar itu seperti apa? Tidak warna hijau ya, tidak seperti daun. Terus memiliki bentuk yang runcing. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, macam-macam akar itu ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, untuk tumbuhan sendiri itu dibagi menjadi dua juga, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, untuk yang A ini, akar serabut itu masuk ke ciri-ciri tumbuhan monokotil. Contohnya itu pada padi, jagung, dan rumput ya. Untuk yang B itu akar tunggang itu termasuk pada ciri-ciri tumbuhan dikotil. Contohnya pada kacang, mangga, dan durian. Oke, untuk fungsi akar yang pertama penyokong dan memperkokoh tumbuhan untuk berdiri. Nah, karena akar ini ada di bawah permukaan tanah, maka akar ini bisa menjadi penyokong dari tumbuhan. Karena akarnya ada di bawah tanah ya, jadi kuat dan bisa memperkokoh tumbuhan untuk berdiri. Yang kedua yaitu tempat penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Karena akar ini ada di bawah permukaan tanah, maka air itu bisa menyerap air dan zat haranya ya yang ada di dalam tanah juga. Untuk yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan. Nah, untuk fungsi akar ini tidak semua tumbuhan ada, tetapi hanya pada tumbuhan hanya pada tumbuhan wortel. Yang keempat yaitu alat respirasi pada tumbuhan tembakau. Nah, ini juga merupakan fungsi akar yang hanya ada pada beberapa tumbuhan saja, contohnya pada tumbuhan tembakau. Oke, kita masuk ke pengertian batang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tumbuhan itu ada yang memiliki struktur yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Nah, untuk yang lengkap itu contohnya memiliki 6 struktur, yaitu yang pertama dari bawah akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang keenam biji. Itu termasuk ke tumbuhan yang lengkap. Biasanya juga ada yang tidak memiliki biji, tidak memiliki bunga, itu hanya masuk ke tumbuhan yang tidak lengkap. Nah, untuk pengertian batang, tumbuhan itu memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah ya, serta mendukung cabang, daun, dan bunga sebagai tempat
daun dan bunga tumbuh juga ya. Batang ini memiliki bentuk yang beragam, tetapi umumnya memiliki panjang dan bulat yang panjang dan bulat terus silindris gitu. Nah, untuk batang ini memiliki ruas-ruas dan atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus ya. Saya beri contoh di tumbuhan bambu ini yang berwarna merah itu, yang ada tanda merah itu ruas ya. Yang ada tanda kuning itu buku-buku atau nodus. Biasanya itu sekat-sekat itu, sekat-sekat yang ada di bambu. Nah, fungsi batang ada 4. Yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Karena batang ini ada di tengah-tengah antara buah, bunga, dan akar di bawah, maka batang ini mengangkut air yang ada di akar itu ke daun, buah, dan bunga. Nah, untuk yang kedua yaitu mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah ya. Karena batang itu berada di atas permukaan tanah, maka batang ini menjadi tumbuhnya buah, bunga, dan daun. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, untuk fungsi tumbuhan ini hanya ada pada beberapa tumbuhan saja, contohnya pada kentang dan tebu. Untuk perbedaan batang monokotil dan dikotil, di sini ada yang A itu tumbuhan bambu ya, yang kedua itu pohon serikaya. Nah, mana sih batang yang termasuk monokotil dan mana yang termasuk ciri-ciri dikotil? Jadi yang A tumbuhan bambu itu termasuk ciri-ciri tumbuhan monokotil yang batangnya tidak memiliki cabang ya. Untuk yang B itu termasuk batang tumbuhan dikotil yang memiliki batang yang bercabang. Oke, alhamdulillah tugas penjelasan saya sudah selesai. Untuk tugasnya, carilah 3 tumbuhan di sekitar kalian lalu analisis akar dan batangnya termasuk tumbuhan monokotil atau dikotil. Lalu sajikan dalam bentuk tabel seperti yang ada di contoh ya. Carilah 3 tumbuhan saja. Nanti untuk fotonya wajib menyetorkan ke saya lewat WA ya, seperti biasanya. Fotonya bisa hanya foto gitu, foto 3 tanaman dikirim, lalu untuk foto tugasnya yang ada di buku masing-masing. Jadi nanti kalian mengirimkan 4 foto ke saya. 3 foto itu foto tumbuhan, yang 1 foto itu foto untuk tugas kalian, tabel yang ada di buku ya, buku tugas kalian masing-masing. Oke, alhamdulillah. Karena ini pertemuan terakhir, maka saya mohon maaf bila pernah ada salah kata, bila pernah saya menyakiti hati dari teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena telah antusias dengan pembelajaran saya. Terima kasih telah mengerjakan tugas yang saya beri. Terima kasih. Tetap semangat ya, walau belajar di rumah. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.